Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abdillah, kelas 5B Tepin IAIN Tulungagung. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang profil bahan ajar mengenai teks cerita sejarah. Langsung saja saya mulai. Judulnya adalah mengenal teks cerita sejarah. Keunggulan dari bahan ajar ini adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, mempermudah dalam penyajian informasi. Yang keempat, mendorong rasa keingintahuan karena sifat audiovisual dengan dibuat semenarik mungkin. Dan selanjutnya memastikan pengertian yang diperoleh, sebab selain menampilkan gambar, grafik, diagram maupun cerita, yang terakhir adalah tidak membosankan. Selanjutnya adalah materi dalam bahan ajar ini adalah struktur teks cerita sejarah, yang di dalamnya ada orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis dalam teks penulisan cerita sejarah. Selanjutnya ada isi teks sejarah, ada orientasi, mengenal atau membuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga adalah reorientasi. Selanjutnya, nilai-nilai dalam novel atau cerita sejarah. Yang pertama ada nilai sosial, adalah hubungan antara manusia dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, nilai moral, yaitu perilaku dan bentukan akhlak. Yang ketiga, nilai budaya, yakni kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat. Yang keempat ada nilai agama, yang berhubungan dengan norma-norma agama yang mungkin ada dalam teks cerita sejarah. Yang kelima, nilai psikologi, yaitu kondisi kejiwaan atau batin tokoh-tokoh yang ada dalam cerita sejarah. Yang keempat, kebahasaan teks cerita sejarah. Ada pronomina atau kata ganti, yakni jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapannya, hubungannya, dan ini. Yang kedua, frasa adverbial, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga, verba material, kata kerja kerimbuhan yang mengacu dalam tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya menulis, mengepel, dan menyapu. Yang keempat, konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Ini berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata-kata hubung temporal. Indikator dari KD 3.3 ini mengenai teks cerita sejarah adalah: satu, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yang kedua, mengidentifikasi isi teks cerita sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai cerita sejarah. Yang keempat, mengidentifikasi kebahasaan teks cerita sejarah. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, ditampilkan sebuah cerita sejarah dalam visual. Yang kedua, mengamati dan menyimak draft yang ditampilkan. Yang ketiga, mencoba mencari nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat pada bahan ajar.
Yang terakhir adalah menunjukkan perbedaan hikayat dan cerpen. Maaf, ini yang terakhir. Revisi, koreksi. Untuk rubrik penilaiannya adalah menyebutkan struktur teks sejarah, yaitu di dalamnya adalah menunjukkan teks orientasi sejarah, menunjukkan urutan peristiwa teks sejarah, dan menunjukkan reorientasi dalam teks sejarah. Yang kedua, menunjukkan teks nilai-nilai novel dalam sejarah dan mengidentifikasi kebahasaan yang di dalam teks cerita sejarah. Yang terakhir adalah mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam teks cerita sejarah. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.